Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kenalkan di sini saya Bayu. Saya akan mewawancarai Mbak Ava dari Harian Jogja. Gitu. Mungkin langsung aja ya sesi wawancara kita kali ini Mbak Ava gitu. Yang pertama mungkin Harian Jogja itu apa sih Mbak Ava? Maksudnya perusahaan apa gitu? Harian Jogja itu salah satu media yang ada di Jogja. Mesti kalian familiar Harian Jogja itu dengan koran nggak sih? Betul ya, koran. Terus apa lagi yang kamu tahu tentang Harian Jogja? Koran sama Web. Itu sih. Sebenarnya Harian Jogja itu media yang menurutku cukup banyak mencakupnya ya. Ada koran, itu kan koran kan by cetak ya berarti. Nah, kita juga ada online ya. Online-nya itu yang di web. Terus kita juga ada IO dan kita tuh juga punya radio namanya Star FM. Oh, berarti Harian Jogja itu nggak cuma bergerak di satu bidang Mbak ya? Berarti ada berapa itu? Ada 4, sekitar 4. IO, koran, radio, sama online gitu. Oke. Terus berarti untuk Harian Jogja itu untuk sistem kan ada 4 nih Mbak di Harian Jogja itu sistem apa ya kerja perusahaannya gimana sih dengan mungkin dari koran dulu ya karena koran kan di era sekarang ini kan kurang banyak peminat, orang-orang udah beralih ke digital atau online gitu kan. Terus itu gimana Harian Jogja bisa survive dengan keadaan sekarang gitu? Kalau koran itu emang bener sih, udah jarang kan ya sekarang ini. Makanya kita kalau media itu menyasarnya nggak cuma koran aja, di media yang online juga. Jadi koran itu kita lebih ke dinas mungkin yang masih pakai dinas. Kemudian ada kampus-kampus tuh yang masih berlangganan kayak gitu. Tapi kalau makanya itu kita mengantisipasinya dengan merambah ke dunia online. Ngikutin kalian zaman, Harian Jogja ngikutin perkembangan zaman gitu ya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Betul. Terus jadi makanya kita kalau misalnya ada kegiatan itu publikasinya itu nggak cuma dicetak, tapi 2 langsungan, ada di online-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak baca di koran, tapi di web kita juga ada gitu. Oh gitu. Dan kita juga bisa kayak langganan koran online gitu dari Harian Jogja. Terus berarti itu dampaknya kalau kalian kan merilis di 2 digital sama offline gitu. Nah kalau yang digital itu gimana? Secara apa ya? Secara mengeluarkan koran digital atau koran online itu berarti kalian di web gitu ya? Nah terus untuk promosinya untuk di promosinya itu online itu kan kita kan ada berbagai divisi kan ya di Harian Jogja itu. Ada khusus misalnya kayak yang bagian desain nge-layout koran itu ada sendiri. Terus ada yang wartawan atau redaktur gitu juga ada sendiri. Nah kita itu ada yang namanya marketing. Marketing itu bagian yang mempromosikan tentang Harian Jogja itu sendiri. Marketing sendiri itu dibagi jadi ada 3, sirkulasi, IMS, sama IO. Itu apa aja Mbak? Sirkulasi, IMS sama IO. Kalau sirkulasi itu lebih ke jualan korannya gitu ke klien-klien. Misalnya sebenarnya sirkulasi sama IMS tuh hampir sama juga sih. Jadi kayak ke klien, ada yang mau upload tentang beritanya mereka enggak atau kegiatannya mereka enggak di koran kita gitu. Terus kalau IMS itu lebih ke iklan-iklan. Misalnya kayak ada yang promosi hotel atau apa gitu koran. Terus kalau IO itu lebih ke jasa, tapi juga nanti kita ada benefitnya ke koran. Misalnya kita ngadain kegiatan event konser musik atau konser olahraga. Nanti kita kasih benefit ke klien kita itu berupa media cetak atau online. Promosinya juga ya berarti. Betul. Jadi enaknya kita buat event di Jogja Pro itu kita juga dikasih benefit publikasinya. Jadi publikasi itu kan biasanya ada pra sama hari H eventnya sama pasca gitu kan. Jadi
waktu pra itu kita misalnya kalau mau konser musik atau konser atau event sport itu kan pasti kita harus publikasi dulu kan, betul. biar buat narik masanya. Nah itu kita bisa publikasinya by koran terus IG, radio juga masuk nggak sih? Gitu. Nah, IG, terus online, webnya gitu. Nah, terus berarti ada keempat bidang di Harian Jogja itu untuk koran radio Mbak itu sampai sekarang gimana kembangan radio di Harian Jogja itu? Mesti kamu aja juga dengerin radio kan? Iya. Kan kita lebih ke Spotify, YouTube, ya benar kan? Apalagi podcast, noise dan lain-lain kan gitu. Nah untuk Harian Jogja yang radionya ini kalian survive-nya ya gimana di era-era 2024 ini? Ya emang agak susah sih sebenarnya radio. Makanya kita tuh kemarin pernah naik pendengarnya radio itu waktu Lebaran. Karena kan mesti keadaan macet ya. Macet kan di mobil. Nah, itu kan dengerin radio kan mau enggak mau kayak gitu. Terus kita juga ngasih program-program gitu di radio, kayak ada podcast juga ada. Sebenarnya kita ada podcast juga. Terus ada kayak setiap sesi-sesinya itu musiknya genrenya beda-beda gitu loh. Dari misalnya pagi itu tentang Korea, terus siang tentang apa gitu. Ya balik mana sih? Balik lagi ngikutin apa sing masyarakat suka dan iya ingin benar, gitu kita kan? tetap harus ngikutin perkembangan zaman juga kan. Kalau mau nggak mau, misalnya kita berkutik di situ aja, nggak memperbarui lagu juga itu kan juga penting kan, ngikutin zaman tuh. Aku aja juga jarang dengerin radio. Iya. Terus selanjutnya mungkin di Harian Jogja iki berarti ada 4 divisi empat bidang sih marketingnya. Nah itu bukan iku tadi ada IO, ada radio, sirkulasi IMS. Nah itu untuk Harian Jogja ini bisa berjalan empat-empatnya itu gimana? Ya itu kita punya namanya target masing-masing tiap divisi. Jadi misalnya kayak di IMS itu nanti dibagi divisi-divisinya. Ada yang bagian di kampus-kampus, dia nanti nyerbu ke kampus-kampus gitu, ke dinas-dinas, terus ke nah itu swasta. caranya gimana? Udah dibagi sektor-sektor yang gitu. Dengan langsung kita masih door to door sih. Masih door to door. Tapi selain door to door kita juga bisa memanfaatkan media sosial yang ada kayak WhatsApp. Gitu kan. Kayak effortless lah. Podcast gitu apa. Kayak misalnya kita cukup by Zoom meeting aja, nggak perlu ketemu. Jadi klien kita itu nggak cuma di Jogja aja. Ada di Jakarta, Bali, di luar Jogja. Nah, kita nggak harus nyamperin mereka ke sana, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada. Betul. Dengan menggunakan Zoom atau Google Meet kayak gitu. Dengan kayak gitu kita bisa langsung membahas apa yang akan kita lakukan, terus deal, nggak perlu capek-capek kesana juga. Sangat efektif banget ya, dengan adanya teknologi perkembangan zaman ini. Untuk Harian Jogja. Gitu. Nah, terus berarti kalau Harian Jogja itu udah dari kapan Mbak berdirinya tuh? Sekitar udah lama ya. Udah cukup lama banget sih kayaknya Harian Jogja itu. Sampai sekarang berarti ya? Sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya tuh masih pada tahu dan masih familiar dengan Harian Jogja kan gitu. Dengan apa ya, kalian secara brand dan secara branding bisa tetap banyak orang tahu gitu kan. Harian Jogja gitu. Berarti Harian Jogja itu ada di koran, ada di koran, ada di radio. Kan sangat apa ya, sangat menjamah semua dengan teknologi informasi dan komunikasi Mbak ya. Terus untuk kedepannya Harian Jogja apa? Maksudnya dengan
kan pasti persaingan banyak kan. Betul. Apalagi di Jogja sendiri gitu. Nah itu PR buat kita. Jadi kita tuh sebenarnya nggak cuman media yang bergerak di bidang itu aja. Tapi semisal klien kita minta tolong buatin talk show atau minta tolong percetakan tentang brosur gitu tuh, kita mau nggak mau kayak bisa. Apalagi di gitu ya? Itu ya kita mencakup semua gitu loh. Kayak ini kemarin tadi kita habis meeting sama KAI, kita mau buat event running kayak gitu. Padahal kalau dipikir ya IO-nya itu ya nggak yang sampai segitunya gitu loh. Tapi ini kita bisa sampai ke KAI dan kita punya klien OJK, LPS, BPKH kayak gitu. Jadi klien kita itu cukup luas dan cukup banyak. Berarti lah untuk di bidang IO ini hitungannya baru. Kalau dibandingin sama korannya ya baru ya. Nah itu berarti salah satu apa ya yang kalian lakukan dengan membuat IO. Terus juga nanti kan di IO itu berarti kalian tetap muter kan, bisa ke radio, bisa ke koran, bisa ke dan lain-lain gitu ya Mbak ya berarti ya. Nah terus untuk di tahun ini Mbak, Harian Jogja sendiri apa ya sing mau dicapai dengan apa ya? Yang mau dibuat lagi gitu loh dengan perkembangan teknologi atau apa gitu. Dengan adanya teknologi ini kita mau lebih berkembang lebih luas lagi sih, nggak cuma di Jogja aja kayak tadi aku bilang. Kan ini satu-satu udah kita coba Jakarta kayak Bali. Nah kita mau seluruur Indonesia tuh tahu Harian Jogja gitu dengan ya tadi teknologi yang ada itu. Kita nggak perlu capek-capek ke sana dengan effortless lah. Oke. Mungkin gitu aja Mbak ya wawancara kita. Berarti untuk teman-teman seperti itu Harian Jogja, mereka bisa survive di era sekarang dengan apa yang Mbak Ava kita obrolin tadi sama Mbak Ava teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Ava kesempatannya. Sama-sama. Jangan lupa untuk tetap baca koran Harian Jogja ataupun ada di online kita, dan kalau mau ngadain event bisa pakai IO-nya Harian Jogja. Oke teman-teman, terima kasih.